Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner bersama saya, Xiaqin. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu apa ada cara cepat tips cepat untuk belajar bahasa Mandarin? Kalau mau tahu jawabannya, silakan nonton video ini sampai habis. Untuk pertanyaan tadi, saya mau jawab ada tips untuk cepat, tapi tidak ada tips untuk instan. Maksudnya begini, kalau kalian ingin mempercepat proses pembelajaran bahasa Mandarin untuk menyingkat waktu itu bisa, itu ada tipsnya. Tapi kalau kalian ingin cepat banget dalam waktu yang singkat untuk menguasai bahasa Mandarin, itu nggak ada. Kalau pengennya instan, maka saya mau kasih contoh. Untuk lulus S1 Mandarin itu perlu 4 tahun loh ya. Dan setelah lulus, mereka kemampuannya itu hanya di HSK 5 standar rata-rata ya. Ada juga yang mungkin masih di HSK 4. Artinya apa? Artinya adalah proses itu pasti harus dilalui. Untuk di kelas online kita, HSK 4 itu bisa kita selesaikan dalam waktu 1 tahun aja. Sebenarnya ini udah sangat cepat loh ya, dengan durasi pembelajaran 2 pelajaran per minggu. Meskipun nggak ada yang instan ya, nggak ada tips instan, tapi kita ada tips agar kalian bisa lebih cepat, lebih baik dalam menguasai Mandarin. Yang pertama adalah konsistensi, dan ini yang paling penting. Saya selalu sarankan, luangkanlah waktu 30 menit sampai 1 jam per hari untuk belajar. Kalau kalian ada kelas, pas lagi ada kelas, ya kalian ikut kelas aja. Kalau nggak ada kelas, ya kalian bisa belajar sendiri. Aktivitas ini bisa membuat kamu lebih baik dan lebih cepat dalam menguasai pelajaran. Kalau kalian merasa kalian sibuk lah, banyak kegiatan lah, nggak punya waktu dan lain sebagainya lah pokoknya. Ingat ya, saya mau bilang, waktu adalah kita yang atur, bukan waktu yang mengatur kita. Kalau motivasi, dorongan kalian kuat, harusnya ini bukanlah alasan. Ingat, orang sukses cari solusi, dan orang gagal itu cari alasan. Lalu yang kedua adalah belajarnya bukan hanya di kelas. Waktu belajar normal di kelas itu biasanya adalah seminggu 2-3 kali pertemuan. Dan itu sebenarnya jauh dari kata cukup ya. Untuk itu kalian perlu luangkan lebih banyak waktu di rumah untuk belajar sendiri. Lalu yang ketiga adalah perbanyak menulis. Jadi di rumah, ketika belajar di rumah, kalian harus luangkan lebih banyak waktu untuk menulis. Menulis ini bukan main salin aja ya, di teks bacaan terus kita salin. Enggak. Kalian harus berusaha untuk merangkai kalimat sendiri. Kalian bisa bikin kalimat atau merangkai kalimat-kalimat menjadi suatu cerita pendek. Atau kalau kalian mau, kalian boleh belajar untuk menulis buku harian ya, catatan diary. Itu yang pendek aja, nggak perlu panjang-panjang. Kenapa saya sarankan begini? Karena dengan begini, kalian akan lebih cepat untuk mengenal huruf. Kalian juga bisa belajar untuk menyampaikan maksud kalian dengan baik. Dan tentu saja, kalian juga akan bisa menguasai grammar dengan lebih baik. Kalau mau tahu, ini adalah salah satu cara yang saya gunakan ketika saya belajar. Lalu berikutnya adalah perbanyak nonton. Kalau kalian punya waktu di akhir pekan, jangan hanya berpikir untuk main game ataupun pergi jalan-jalan atau bersantai-santai. Luangkanlah waktu untuk sedikit untuk menonton. Proses ini akan membina kalian untuk terbiasa mendengar pengucapan langsung bahasa Mandarin. Kalian juga bisa secara nggak sadar tertanam cara untuk menyampaikan sesuatu dengan ekspresi yang tepat. Dan kalian juga bisa mendapatkan kosakata baru dari film tersebut. Ini juga salah satu cara yang saya gunakan ketika saya belajar Mandarin dulu. Tapi nonton ini jangan sembarang nonton ya. Jangan asal dia bahasa Mandarin kalian nonton. Jangan pernah nonton berita dan jangan pernah nonton film yang tradisional. Karena bahasanya dalam sekali. Kalian bisa mencoba untuk menonton siaran-siaran atau acara-acara yang bahasanya lebih ringan. Misalnya reality show, game show, ataupun film-film modern. Drama-drama modern yang bahasanya memang bahasa sehari-hari. Untuk teman-teman yang punya referensi acara Mandarin yang seru, yang bisa kita jadikan untuk bahan belajar, boleh juga sharing di komen di bawah ini, biar teman-teman lain juga bisa ikut belajar. Dan poin kelima, untuk bisa lebih cepat belajar bahasa Mandarin adalah perbanyak praktek. Yang namanya belajar, tidak hanya bahasa, itu perlu praktek. Mandarin juga begini ya, juga sama ya. Dengan praktek, kita bisa terbiasa dengan pengucapan bahasa Mandarin. Lidah kita akan terbiasa. Dengan praktek juga, kita akan
bisa tahu kesalahan kita dan memperbaikinya. Lalu dengan prakteknya juga, kita bisa jadi percaya diri untuk mengucap. Jadi kalau kita nggak pernah mau ngucapin praktek, kita selamanya merasa kita nggak bisa dan gugup, tegang ketika kita mau ngomong langsung. Intinya jangan malu lah kalau untuk praktek ya. Sama seperti bahasa Indonesia kan kita ada istilah malu bertanya saat di jalan. Jadi intinya kita kalau pengen berhasil ya nggak boleh malu. Dan untuk kalian yang merasa kalian nggak punya teman praktek, di zaman canggih seperti ini, itu bukanlah alasan. Sekarang banyak sosmed, banyak yang bisa kita manfaatin untuk cari teman praktek. Misalnya WeChat. WeChat itu kan dominan penggunanya orang Tiongkok. Kalian bisa menggunakan fitur yang tersedia dalam WeChat untuk menemukan teman Tiongkok agar bisa berkomunikasi atau latihan bersama mereka. Dari sekian banyak orang yang ada, pasti ada yang ingin, yang bersedia untuk temanin kalian belajar, ngomong sama kalian, ngobrol-ngobrol sama kalian. Dan kalaupun kalian nggak memungkinkan untuk praktek dalam WeChat, di dalam WeChat, kalian bisa menggunakan Facebook, lalu Telegram, dan sosmed lainnya. Gimana sih caranya? Masih banyak orang yang punya target atau tujuan yang sama seperti kalian, tetapi mereka nggak punya teman untuk latihan. Ya udah, kalian bisa saling praktek. Kalian bisa saling sharing. Yang kamu kurang belum tentu mereka kurang. Yang mereka kurang belum tentu kamu kurang. Dengan begitu kalian bisa saling menutupi satu sama lain, saling belajar. Dan melalui video ini, kalau kalian memang pengen ketemu teman praktek juga, kalau kalian merasa nggak punya teman praktek, nggak ada salahnya kalian coba tinggalkan ID sosmed kalian di kolom komentar. Mungkin kalian bisa dari sini ya bisa menemukan teman praktek lainnya. Ingat, jadi ngomongnya jangan menggunakan bahasa Indonesia lagi, tetap gunakan bahasa Mandarin, biar bisa saling memperbaiki. Kalian boleh membuktikan tips-tips tadi yang saya bagikan. Kalian akan merasakan bedanya ya setelah 1-2 bulan atau beberapa bulan setelah kalian menerapkannya. Pasti beda. Dan kalau kalian memang punya tips sendiri ya, masing-masing orang kan cara belajarnya beda. Kalau kalian punya memang tips yang sukses, yang tidak sini saya sharingkan, kalian boleh coba sharingkan di kolom komentar juga. Siapa tahu teman-teman lain yang baca komentar itu bisa juga menerapkan untuk mereka. Jadi demikian video kali ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.